Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selamat datang di Magelang, Kota Ya. Sejuta Bunga. Alhamdulillah. Ya. Kita nanti insya Allah akan berkeliling ke beberapa destinasi Oke. dan tentunya nanti bersama Pak Bambang keliling-kelilingnya. Dengan senang hati akan saya antar mutar di Kota Magelang. Siap. Kira-kira tujuannya mana saja? Ada beberapa destinasi nanti kita tujuannya, Oke. insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pelesiran dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan pagi hari ini saya Ahmad Fauzan dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program pelesiran. Inilah Indonesia. Saat ini saya berada di Kota Magelang, Ya. Kota Seribu Bunga. Sejuta bunga. Sejuta bunga, ya. Kota sejuta bunga. Nah, ada beberapa destinasi wisata yang nanti akan menjadi tujuan kita. Ya. Yang pertama adalah kita menuju ke Museum Diponegoro. Kemudian juga ada Museum BPK, BPK betul. Badan Pemeriksa Keuangan, ternyata ada museumnya. Ya. Kemudian juga nanti kita ke Taman Bunga Senopati yang menjadi ciri khas dari Ya. Kota Magelang itu sendiri. Jangan lupa wisata kuliner kita. Ditutup dengan makan bersama di Kupat Tahu Kupat tahu khas dari Magelang. Magelang. Nah, Haji Pangat. Haji Pangat Ya. itu yang paling terkenal di sini. Nah, kawan pelesiran, bagaimana keseruan kami dan bagaimana kondisi dari museum? Kita nanti akan banyak belajar dari museum yang ada di Kota Magelang ini. Oke. Tetap bersama kami dalam program pelesiran. Inilah Indonesia. Sip. Mari. Yuk. Kawan pelesiran, sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Republik ini telah tertulis dalam buku sejarah. Kota Magelang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari perjuangan tersebut. Di kota inilah, awal dari rakyat yang tertindas oleh penjajah, bahu-membahu membangun kekuatan dan perlawanannya. Sehingga tidak dipungkiri lagi, kota ini banyak menyimpan sejarah perjuangan kemerdekaan masa lalu. Saat ini, dan akan terus membuat sejarah di masa yang akan datang. Kawan pelesiran, hari ini kita akan banyak belajar dalam wisata edukasi di Kota Magelang. Sehingga kita semakin paham sejarah perjuangan kemerdekaan masa lalu, serta dapat mengambil pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bahwa berdirinya Republik ini merupakan hasil kerja keras perjuangan para pahlawan terdahulu. Dan kini, Kota Magelang sekarang menjadi simbol dari sejarah perjuangan bangsa ini. Nah, kawan pelesiran, kota ini terletak di tengah Kabupaten Magelang. Karena memang dulunya Kota Magelang adalah ibu kota dari Kabupaten Magelang. Sebelum mendapat kebijakan untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai sebuah kota baru, Kota Magelang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur utama Semarang-Yogyakarta. Kota Magelang berada di 15 km sebelah utara Kota Mungkit, 75 km sebelah selatan Semarang, dan 43 km sebelah utara Yogyakarta. Perang kemerdekaan Indonesia yang dilakukan para pejuang selama ratusan tahun telah melahirkan banyak tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Para pahlawan yang terkenal akan kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan ini tidak mengenal lelah dan tidak surut semangatnya untuk meraih tujuan seluruh rakyat. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tentunya bukanlah nama asing di kalangan rakyat Indonesia. Sebutan pangeran di depan namanya bukan nama julukan belaka, melainkan memang itulah identitasnya. Pangeran Diponegoro yang bernama asli Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro
lahir di Ngayuk, Jokarto Hadiningrat pada 17 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda pada 8 Januari 1855 di usia 69 tahun. Sekarang kota Magelang sudah banyak berbenah. Namun tetap saja, rasa sebagai kota pahlawan dan perjuangan tidak pernah pudar. Di sini terdapat Akmil atau Akademi Militer Angkatan Darat Republik Indonesia. Dan banyak lagi instansi yang erat kaitannya dengan keprajuritan TNI. Nah, kawan pelesiran, kita akan segera memasuki kawasan wisata Museum Pangeran Diponegoro, salah satu museum bersejarah yang ada di kota ini. Selain Museum Pangeran Diponegoro, di kawasan ini juga terdapat Museum Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Ini rumah dinas Gubernur Belanda dibangun tahun 1810. Museum ini berada di dalam Kompleks Kedu Surakarta. Dalam kompleks seluas 2.552 meter persegi di Jalan Diponegoro nomor 1 Magelang. Kawan pelesiran yang berkunjung ke Museum Diponegoro Magelang ini juga dapat menikmati keasrian kompleks. Keasrian kompleks ini berada di antara tampilan bangunan-bangunan tua yang masih terawat. Di tempat ini, Kedu Surakarta, juga masih terdapat pohon-pohon tua, besar dan rindang. Hamparan rerumputan di belakang gedung pendopo Karesidenan juga sangat terawat. Ya, kawan pelesiran dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di lokasi untuk destinasi yang pertama ya Pak ya, Museum Pangeran Diponegoro yang ada di kota Magelang ini. Dan sebelum masuk, seperti biasa, kita harus ketemu dulu, kita sowan dulu sama petugasnya karena ceritanya seperti apa, karena petugas yang mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari MTA TV untuk bisa berkunjung di Museum Pengabadian Diponegoro. Oh ya, Assalamualaikum. Gimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana nih? Dari MTA TV Pak. Oh ya, mau gimana Kita acaranya? mau lihat Museum Pengabadian Pangeran Diponegoro. Oh ya, kebetulan. Dan mengetahui ceritanya. Iya, kebetulan saya pemandunya. Oh, tolong begitu. Mas, kuncinya diambil Mas, Siap, saya antarkan siap, Mas. siap. Mari silakan di sana, di pendopo posisinya. Ya, sini Mas. Oh iya, monggo di sana. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di bekas rumah dinas Gubernuran Belanda. Erat kaitannya dengan Pangeran Diponegoro yang pernah sempat berunding di sini dan ternyata ditipu oleh Belanda, kemudian ditangkap oleh Belanda. Iya, betul. Lebih lengkapnya Pak Naryanto. Iya, Sunario. Pak Sunario. Iya. Pak Sunario bisa menceritakan tempat ini sejarah seperti apa? Bisa diceritakan? Oh ya, ini rumah dinas Gubernur Belanda dibangun tahun 1810. Berarti di sini tempat berkumpulnya tentara Belanda pada saat itu berkoordinasi untuk memerangi Pangeran Diponegoro bersama rakyat begitu. Nah, rencananya ini kan rumah dinas Gubernur Belanda. Di sana kantornya. Dan Pangeran Diponegoro itu dibawa ke sini mau diajak berunding. Karena Belanda itu selalu gagal mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding. Maka terjadilah di sini di Magelang mau diajak berunding. Nanti kita akan mengetahui bagaimana kondisi yang ada di dalam museum, karena disinilah tempat Pangeran Diponegoro diundang untuk diajak berunding. Tapi ternyata siasat licik dari Belanda
itu menangkap Pangeran Diponegoro dan membubarkan pasukan rakyat Ya. yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ya, ya. Bagaimana kondisinya kita akan melihat langsung ke dalam. Mari Pak kita ke sana. Ya. Itu ada satu lagi, itu masih alami, jadi tidak pernah dirubah-rubah, cuma dicat saja. Oh, yang ada di ujung. Ya, cuma dicat-cat itu ya. Oke, kita masuk ke sini. Ya, bisa lewat sana. Lewatnya? Ya, sana itu. Ya, secara langsung. Nah, kita masuk ke Ini. ruang pertemuan atau Ya, ini kamar penangkapan Pangeran Diponegoro waktu zaman Belanda. Nah, inilah kursi-kursi ini adalah tempat perundingan Pangeran Diponegoro yang dulunya ini empat kursi ini peninggalan Belanda yang untuk perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Nah, inilah yang disebut kursi petilasan Pangeran Diponegoro di Kasdenen Magelang. Nah, lainnya siapa? Ini Jenderal de Kock, juru bahasanya di sini. Nah, juru bahasanya di sana itu di sini Jenderal de Kock, di sana juru bahasanya. Belum panjang lebar menyampaikan Pangeran Diponegoro apa yang sudah jadi persetujuannya, maka Jenderal de Kock sudah kode pasukan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akhirnya tertangkaplah di kursi ini Pangeran Diponegoro sama pasukan Belanda. ya kawan pelesiran dimanapun Anda berada, tadi kita sama saya dengan Pak Bambang sudah mendengarkan cerita langsung tentang keberadaan Museum Pengabadian Pangeran Diponegoro. Dan tidak berhenti sampai di sini, ternyata di dalam kompleks yang ada di wilayah ini adalah juga ada yang namanya Museum BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Anda pasti baru tahu ternyata BPK itu punya museum satu-satunya yang ada di Indonesia, yaitu di kota Magelang ini. Bagaimana kondisinya dan bagaimana isi yang ada di dalamnya, pasti bertanya-tanya, dan ini menjadi referensi yang bagus untuk keluarga Anda. Insya Allah kita akan menuju ke sana. Mari ikut kami. Yuk, kita ke sana. Museum BPK RI ini menempati tanah seluas 662,3 meter persegi dan bangunan seluas 262,3 meter persegi. Museum BPK RI diresmikan pada Desember 1997 oleh Ketua BPK RI saat itu, yakni Profesor Dr. YB Sumarlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kami dari MTA TV ingin melihat Museum BPK. Silakan Pak, isi dulu. Baik, siap. Daftar pengunjungnya. Terus dulu ya. Satu aja. Cukup. Baik. Silakan nanti dipandu Baik. sama Pak Tahu. Makasih. Kini, Museum BPK RI dengan wajah baru dan memiliki beberapa fasilitas teknologi modern. Sehingga museum ini patut dikunjungi sebagai media belajar sejarah bagi siapapun, utamanya para generasi muda. Koleksi Museum Badan Pemeriksa Keuangan ini antara lain berupa lambang-lambang organisasi dari tahun 1961 sampai dengan saat ini. Dipamerkan pula buku-buku laporan hasil pemeriksaan, foto-foto ketua BPK yang pernah menjabat, foto-foto tentang Sekretaris Umum BPK, serta foto-foto aktivitas BPK RI. Jadi Museum BPK RI sudah ada sejak tahun 1997. Memang pada tahun 2016 museum ini direnovasi, diperbaiki, dipercantik, dan pada tahun 2017 awal museum ini diresmikan kembali. Jadi BPK itu adalah suatu lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai pemeriksa keuangan negara. Kita adalah lembaga audit yang berfungsi mengaudit setiap lembaga negara yang menggunakan atau memanfaatkan keuangan negara.
Museum BPK di sini kami memang ingin memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang ke-BPK-an, tentang BPK, manfaat BPK, fungsi BPK, kemudian ada sejarah BPK dan capaian-capaian dari BPK. Ya, Museum BPK hanya ada satu di Kota Magelang ini. Kita memang ada museum mini di kantor pusat di Jakarta. Jadi untuk Museum BPK RI kami buka setiap hari kecuali hari Senin dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan kita tidak memungut biaya sebesar pun alias gratis. Ya, kawan pelesiran dimanapun Anda berada, tadi kita sudah melihat dan menyimak, mengikuti bersama di Museum Badan Pemeriksa Keuangan. Dan di sana kita banyak ilmu, banyak pelajaran yang kita dapat ya Pak. Banyak informasi yang selama ini belum kita ketahui, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadikan edukasi tersendiri untuk pemirsa MTA TV sebagai pembelajaran bahwa ternyata di Indonesia ada Museum BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, untuk destinasi yang ketiga kita menuju ke Taman atau Kebun Senopati. Kebun Bunga Senopati yang letaknya tidak jauh dari sini. Kita akan melihat ke sana. Yuk. Ya. Kawan pelesiran, tadi kita sudah melihat Museum BPK RI. Banyak sekali pengalaman baru bagi kita semuanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelesiran ke Taman Bunga Senopati. Bagaimana kondisinya? Mari kita ke sana. Ya, kawan pelesiran dimanapun Anda berada, saat ini saya menuju ke destinasi yang ketiga. Saat ini saya berada di Kebun Bunga ya Pak ya, Senopati. sesuai dengan apa yang menjadi tagline Kota Magelang, Kota Sejuta Bunga. Berarti kita harus mengunjungi salah satu taman bunga yang dibuat oleh pemerintah, menjadi edukasi juga untuk masyarakat yang belum mengetahui banyak ragam bunga yang ada di sini. Baik, kita langsung menuju ke lokasi. Di sini, pengunjung pun dapat belajar mengenai bercocok tanam, didampingi oleh petugas yang ada. Kawan pelesiran, pemerintah Kota Magelang semakin gigih mewujudkan branding sebagai Kota Sejuta Bunga. Melalui Dinas Pertanian dan Pangan, lahan seluas 4.000 meter persegi ini disulap menjadi etalase bunga yang dinamakan Pusat Pembenihan dan Pembibitan Hortikultura atau lebih dikenal dengan nama Kebun Bibit Senopati. Kebun ini telah menjadi pusat pembibitan beragam tanaman hias. Setiap hari, masyarakat dari dalam dan luar Kota Magelang dapat mengunjungi secara gratis. Selain dapat menyaksikan beragam jenis tanaman dan bunga, kebun bibit yang berlokasi di Jurang Ombo Utara, Kota Magelang ini juga menawarkan lokasi yang cocok untuk bersuah foto atau sekedar jalan-jalan menikmati rindangnya bebungaan dengan beragam jenis dan warna. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kawan pelesiran, saat ini saya berada di lokasi Taman Bunga atau Kebun Bunga Senopati ya Pak ya. Lokasinya di tengah kota dan ini merupakan milik pemerintah
kota ya Pak. Sangat dijaga kelestariannya, sangat dipelihara. Dan di sini banyak sekali koleksi ragam tanaman dan bunga. Khususnya baik, karena sesuai dengan apa yang menjadi tagline kota Magelang, kota sejuta bunga. Nah, sejuta itu di mana? Salah satunya di sini. Nah, kawan pelesiran, itu sebagai gambaran, nanti kita akan menikmati secara langsung bagaimana kondisi keindahan alam yang senantiasa dirawat oleh para petugas yang ada di sini. Hanya bisa Anda nikmati dalam program Pelesiran Inilah Indonesia. Kita ke sana, Pak. Kawan pelesiran, perlu diketahui bahwa kebun bibit Senopati ini memiliki tujuan sejalan dengan visi Kota Magelang yang ingin menjadi kota sejuta bunga. Di kebun bibit Senopati, lebih dari 550 jenis tanaman yang ditanam. Varietas atau jenis tanaman yang berada di kebun bibit ini pun dipilih, yang memiliki warna dan corak yang berbeda-beda. Jenis tanaman di sini mulai dari berakar tunggang, serabut, dikotil, dan monokotil. Dari segi desain dan penataan taman pun dibuat menarik. Kebun ditata membentuk ranting dan dedaunan ala pepohonan, lengkap dengan gambaran daun dan mahkota bunga. Selain itu, bangunan tingkat seperti Water Tower sebagai ikon Kota Magelang pun diletakkan di kebun bibit seluas 3.400 meter persegi ini. Warna bunga dan tanaman pun ditata dengan apik. Ada bunga yang dikelompokkan sesuai warnanya, ada pula yang dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, sehingga nampak asri dan rapi. Nah, kawan pelesiran, masuk di kawasan ini gratis, namun harus tetap menjaga kebersihan dan keamanan tanaman. Di sini, pengunjung pun dapat belajar mengenai bercocok tanam, didampingi oleh petugas yang ada. Nah, selain berwisata, pengunjung juga akan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tanaman dan berbagai bunga, sehingga mampu terus bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Kawan pelesiran, pemerintah terus melakukan upaya optimalisasi fungsi kebun bibit Senopati, dan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, komunitas pecinta tanaman hias pun diajak mengisi kios yang ada di kompleks kebun bibit. Seiring bertambahnya jumlah wisatawan, sejumlah pelatihan budidaya tanaman hias juga kerap digelar di kebun bibit Senopati. Di depan, selain diharapkan tampil lebih segar, atraktif, dan dekoratif, metamorfosa kebun bibit Senopati juga diarahkan untuk tidak hanya menyuguhkan kebanyakan tanaman bunga saja, namun juga tanaman buah-buahan. Setiap harinya, ratusan pengunjung datang ke kebun bibit ini. Saat mereka datang secara berombongan, pengunjung bisa mencapai 700 orang per hari. Sementara pada hari libur, pengunjung bisa mencapai 1.200 orang. Seperti diketahui, kegiatan edukasi yang sudah dilaksanakan meliputi sejumlah pelatihan budidaya tanaman hias bagi masyarakat umum. Beragam metode perbanyakan tanaman juga dipraktekkan, seperti teknik okulasi, cangkok, dan stek. Tanaman-tanaman koleksi dikembangkan dan dipelihara di greenhouse kebun bibit Senopati. Beberapa tanaman langka yang menjadi koleksinya. Kawan pelesiran, akan menjadi sangat lengkap rasanya kalau berwisata ke suatu tempat sekaligus menikmati makanan khasnya. Nah, di Kota Magelang sangat terkenal kuliner kupat tahu. Salah satunya milik Haji Pangat yang terletak di Jalan Senopati nomor 41, Jurang Ombok Utara, Kecamatan Magelang, Kota Magelang. Kalau kawan pelesiran berkunjung ke Kota Magelang, jangan sampai lupa untuk mampir di sini. Kupat tahu Haji Pangat ini menjadi salah satu tempat legendaris bagi penggemar kupat tahu.
karena sudah ada sejak tahun 1985. Hanya dengan harga terjangkau, kawan pelesiran bisa menikmati kelezatannya. Semua bisa menikmati kelezatan kupat tahu mulai pukul 10 sampai dengan pukul 18. Ya, kawan pelesiran dimanapun Anda berada, demikian tadi program pelesiran untuk edisi hari ini di Kota Magelang. Dan tentunya sudah banyak referensi wisata kami hadirkan untuk Anda. Dan insya Allah menjadi referensi yang terbaik apabila Anda mengagendakan liburan Anda di Kota Magelang. Banyak tempat wisata dan juga banyak tempat wisata kuliner. Salah satunya di tempatnya Bapak Haji Pangan. Ini masakannya spesial, masakannya khusus tahu kupat ya, spesial yang ada di Kota Magelang. Menjadi recommended untuk Anda semuanya, dan insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Tentunya hanya dalam program Pelesiran Inilah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.